Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Bapak Rektor IKIP PGRI Kalimantan Timur, dan yang saya hormati pula teman-teman mahasiswa yang sempat hadir pada sore hari ini. Dan yang saya banggakan, calon Ketua dan Wakil Ketua BEM 2020-2021. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Yuk, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus berdiri ya. Mungkin menarik tentang pendapat saudara tadi. Sebetulnya memang kalau misalkan kita kondisikan dengan tatib yang dibuat oleh panitia, khususnya moderator, itu memang tergolong satu pertanyaan. Ini juga sempat terjadi di pemilihan BEM sebelum-sebelumnya. Konteks yang moderator sampaikan, itu satu pertanyaan yang diajukan untuk dua paslon. Jadi terhitung satu pertanyaan, bukan dua pertanyaan. Tolong dibedakan. Ketika satu penanya berarti satu orang, dua pertanyaan berarti dua orang. Tapi tadi yang disampaikan oleh saudara tadi itu satu pertanyaan tapi untuk dua orang, dua paslon. Beda kalau misalkan andaikan saudara tadi menyampaikan paslon satu pertanyaannya ini, paslon dua pertanyaan ini, itu baru terhitung dua pertanyaan. Tapi yang disampaikan saudaranya tadi itu satu pertanyaan untuk keseluruhan paslon gitu. Jadi tolong kita bisa membedakan antara konteks pertanyaan seperti itu. Mungkin itu saja pada pendapat saya hari ini. Mungkin kurang lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan Bung Primus. Ya, shalom. Yang terhormat pimpinan kampus, Bapak Rektor Pak Wakidi, selamat sore. Yang saya banggakan kedua calon yang terhormat ini gagah perkasa ya. Sambut salam saya, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang berlawan. Ya nggak salah ya, teman-teman kita yang berdiri di depan adalah sosok perempuan, ya kan? Berarti kesetaraan general tidak sama lagi gitu ya kan teman-teman. Jadi siapapun yang berkualitas itu yang harus. Bagaimana teman-teman? Ya, kedua calon yang saya mau nanyakan. Yang pertama, jangan sampai ini hitungan 3 pertanyaan saya, moderator. Izin. Kita kan calon guru. Ya, benar ya. Jadi ini pertanyaannya ditujukan kepada paslon 01 atau 02? Semua dulu, moderator. Teman-teman calon, kedua calon ya. Kita kan calon guru, ya. Apakah seorang calon guru tidak bisa menyuarakan kebenaran? Ya, mungkin bisa dijawab dulu, moderator. Arahkan dulu teman-teman calon. Baru saya lanjut pertanyaan saya. Silakan moderator, beri jawab ke dua bakal calon. Tolong dijawab dulu. Ya, jadi itu pertanyaan dari saudara Primus. Silakan dijawab mulai dari nomor kandidat 01, silakan. Untuk boleh saudara.
Yuk, kandidat 02 silakan. Menyuarakan kebenaran itu adalah hak semua manusia termasuk guru. Siap, terima kasih, luar biasa ya. Tepuk tangan buat kedua calon. Ya, begini moderator sama kedua bakal calon, izin mungkin kata-kata saya agak melenceng, tapi seorang pemimpin harus siap dikritik dan siap dijatuhkan oleh yang memilih dia. Bagaimana teman-teman, sepakat ya? Nah, teman-teman pemimpin ataupun kedua bakal calon, yang saya mau nanyakan dan saya tidak memandang visi misi kalian sebagaimana semenarik mungkin, ya kan? Saya tidak memandang visi misi kalian secantik apa teman-teman mempaparkan visi misi kalian sehingga dilihat berkualitas dan berintegritas, begitu teman-teman ya. Tapi saya tidak melihat itu. Kita kembali ke pengalaman-pengalaman IKI PGRI tahun lalu sampai tahun ke belakangnya, begitu teman-teman, ya kan? Bagaimana mahasiswa IKI PGRI Kaltim sekarang saya bisa mengatakan saat ini mereka terjebak dalam pemikiran, dipenjarakan pemikiran mereka. Ya, begitu teman-teman. Jadi ketika mereka punya pemikiran dipenjarakan, apakah kedua bakal calon punya solusi untuk mengeluarkan? Karena kita tahu mahasiswa IKI PGRI Kaltim saat ini kuliah kerja, gaya tarik berorganisasi. Kita seharusnya seorang calon guru harus berorganisasi, vokal. Bagaimana? Sepakat ya? Ini belum pertanyaan, cuma penjelasan teman-teman. Jadi pertanyaan saya, apakah teman-teman ketika menjadi seorang pemimpin di IKI PGRI Kaltim bahwa yang dinamakan BEM, begitu teman-teman. Ketika teman-teman menjadi seorang pemimpin, apakah bisa menyuarakan aspirasi masyarakat dan aspirasi mahasiswa yang saat ini kebingungan mencari jalan keluar, begitu teman-teman. Karena saat ini kita mengetahui banyak saudara-saudara kita saat ini kebingungan mau menyampaikan keluhan-keluhan mereka yang harus disampaikan ke pihak kampus, tapi saat ini kebingungan. Begitu teman-teman. Jadi apakah ketika teman-teman menjadi seorang pemimpin di dalam kampus, apakah teman-teman bisa menyuarakan, dan apakah teman-teman ketika menjadi seorang pemimpin di dalam dunia kampus, apakah teman-teman bisa menyuarakan kebenaran bersama-sama teman-teman mahasiswa yang turun ke jalan dan ikut menyuarakan kebenaran yang saat ini ada di Indonesia? Begitu, terima kasih. Ini mahasiswa. Ya baik, demi mempersingkat waktu, kita langsung kasih kepada Paslon 02 untuk menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Primus. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa salah satu tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat, dan tercantum juga pada misi kami yaitu adalah menjalin komunikasi dan kerjasama di lingkungan internal dan eksternal BEM IKI PGRI Kalimantan Timur. Jadi BEM IKI PGRI Kalimantan Timur ini juga sebenarnya sebagai penengah ya, penengah antara mahasiswa dengan lembaga. Ketika misalnya memang nanti ada aspirasi, ada keluhan dari mahasiswa, ayo datang ke BEM IKI PGRI Kalimantan Timur, sampaikan. Nanti kita akan melaksanakan, menyampaikan kepada BEM IKI ke lembaga PGRI Kalimantan Timur dengan cara yang kekeluargaan. Kita sebagai, kembali lagi ke guru, tugas kita sebagai guru, kita sudah dewasa. Mungkin memang suatu saat nanti ketika misalnya memang ada aspirasi kita yang tidak diterima mahasiswa, biarkanlah kami yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa ini datang ke lembaga untuk menyampaikan, kenapa sih Bapak, kenapa sih dari pihak kampus tidak menerima aspirasi dari mahasiswa? Berikan pembuktian bahwa yang kami sampaikan ini salah. Kalau misalnya memang dari pihak kampus tidak bisa memberikan pembuktian, maka disitulah kita sebagai mahasiswa bisa melanjutkan apa yang kita perjuangkan. Seperti itu. Demikian. Ya baik, itu tadi jawaban dari kandidat 02. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kandidat 01. Silakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Primus sudah melemparkan pertanyaan yang kemudian
cukup menarik bagi saya, karena menurut saya inilah pertanyaan seorang pejuang sejati untuk mahasiswa bahkan untuk masyarakat begitu. Tadi dari awal dia sampaikan apakah mahasiswa hari ini tidak boleh untuk membela kebenaran. Saya pikir itu sangat boleh begitu. Nah, kita masuk dalam lingkup kampus hari ini. Yang dimana memang dari kemarin berbicara terkait dengan turun ke jalan memang tidak diizinkan oleh pihak kampus begitu, dengan alasan bahwa kita bukan guru yang kemudian tidak boleh terlibat dengan dunia politik begitu. Tapi saya pikir juga ini sebenarnya hal yang kita lakukan bukan dunia politik begitu, tapi lagi-lagi saya sampaikan bahwasannya ini merupakan kita membela akan kebenaran yang kemudian yang menjadi penderitaan masyarakat pada umumnya begitu. Sehingga kemudian saya melihat bahwasannya selama ini memang tidak diizinkan, karena memang saya melihat kembali terhadap arus pergerakan dan memang kurang kajian gitu, kurang kajian terhadap isu-isu yang kemudian mau kita sampaikan, mau kita suarakan begitu. Oleh karena itu sesuai dengan visi misi kami bahwasannya kami akan menerima bahkan hingga pelaksanaan tadi terkait dengan aspirasi mahasiswa, tapi kita akan mengkaji dulu apakah relevan enggak dengan kehidupan kampus hari ini begitu. Nah, berbicara turun ke jalan untuk menyuarakan masyarakat, tentu kita sebagai pihak BEM maupun DPM akan kita mengkaji kira-kira apa yang kemudian salah satu pemicu yang kemudian untuk kita turun ke jalan begitu. Kita akan mengkaji. Nah, hasil dari kajian itu kita akan menyampaikan pihak kampus bahwasannya hal yang kita lakukan adalah benar untuk membela kebenaran begitu. Karena jujur banyak masyarakat yang tertindas gara-gara aturan itu sendiri begitu. Maka secara ideologi mahasiswa aku bilang bahwasannya mahasiswa harus berani membela kebenaran di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya persoalan kampus begitu. Mungkin sedikit jawaban singkat yang kemudian saya bisa menjawab. Sekian dan terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.